Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Abimanyarta. Saya Ranti Kurniati. Muhammad Subhan Al-Zibra. Saya Rizaldo Raditya Pratama. Kami dari Kelompok 3 Teknologi 4C. akan menjelaskan tentang pengamatan tekanan udara. So, don't miss it. Baik, kita mulai dari pengertian tekanan. Tekanan udara didefinisikan sebagai suatu gaya atau berat yang diberikan oleh sekolom udara di sekitar suatu permukaan atau area kepada suatu permukaan atau area tersebut. Tekanan udara juga dapat didefinisikan sebagai akibat dari benturan molekul-molekul udara dan atom-atom gas di udara sehingga menimbulkan gaya persatuan luas di udara tersebut. Tekanan udara itu berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udaranya. Itu dikarenakan jumlah molekul gas di permukaan lebih banyak, sehingga tekanan dan suhu udaranya menjadi lebih besar. Nah, mengingat sifat gas dan molekul atom ketika berbenturan akan bergerak ke segala arah, sehingga tekanan udara arah tekanannya juga bergerak ke segala arah. Menuju ke alat-alat pengamatan tekanan. Tekanan udara diperoleh dari melihat pengukuran barograf, barometer digital, barometer arenoid, dan barometer air raksa. Satuan dari barometer yaitu milibar atau MB. Setelah mendapatkan koneksi barometer, maka didapatlah suatu hasil dari tekanan udara pada permukaan stasiun yang biasa disandi dengan IFE dan tekanan udara pada permukaan laut atau biasa disandi dengan IFF. BMKG sendiri itu pada umumnya menggunakan barometer jenis air raksa yaitu KEO. Nah, untuk barometer air raksa sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada barometer air raksa jenis KEO dan barometer air raksa jenis 14. Barometer air raksa adalah alat meteorologi konvensional yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Barometer ini terdiri dari sebuah tabung yang mana atasnya itu tertutup dan sebuah bejana yang berisi air raksa. Nah, barometer ini itu memanfaatkan sifat anomali air raksa pada tabung hampa. Namun, bejana tersebut tidak sepenuhnya diisi oleh air raksa, maka disisakanlah sebuah ruang hampa di dalam tabung bejana tersebut. Nah, untuk keadaan standar, air raksa sendiri itu setinggi 760 mm Hg atau mm air raksa yang mana setara dengan 1013,25 mbar atau MB. 1 milibar atau MB setara dengan 0,750062 mm Hg atau mm air raksa. Sedangkan 1 mm Hg atau 1 mm air raksa itu setara dengan 1,333224 milibar atau MB. Nah, kenapa sih harus air raksa? Kenapa nggak cairan lain? Nah, karena air raksa sendiri itu merupakan cairan yang lebih padat daripada cairan yang lain serta memiliki titik didih yang tinggi dan relatif mudah didapat. Nah, barometer air raksa ini sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti vernier yang berfungsi untuk mencari tinggi meniskus air raksa, skala barometer yang berfungsi untuk mengetahui tekanan udara pada saat itu, scrub-meter vernier yang berfungsi untuk menggerakkan vernier agar meniskus sejajar dengan air raksa, termometer tempel yang berfungsi agar kita mengetahui suhu ruangan pada saat itu, dan yang terakhir adalah bejana air raksa yang berfungsi untuk menampung air raksa. Halo, bagaimana? Setelah mempelajari definisi dari tekanan dan alat-alat pengamatan tekanan udara, sudah waktunya kita untuk melanjutkan menuju tata cara pengamatan tekanan udara. Mari kita mulai dengan barometer air raksa yang paling banyak digunakan untuk melakukan pengamatan tekanan udara. Untuk proses dalam mengamati tekanan udara,
Dengan barometer air raksa, kita hanya perlu melihat pada barometernya dengan kondisi standar untuk dilaksanakan pengamatan pada barometer air raksa. Untuk teknisnya sendiri, barometer kita perlu pertama-tama untuk menyesuaikan vernier. Kemudian setelah kita mengatur skrup vernier supaya terletak pada tempat yang kita inginkan, kita bisa membaca skala pada barometer. Tapi membacanya harus hati-hati dikarenakan bisa terjadi kesalahan paralaks di mana pengamat salah melihat dalam skala. Untuk jam pengamatan tekanan udara terdapat dua jenis jam standar. Untuk yang pertama ada jam standar pokok, yaitu pada pukul 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, dan 18 UTC. Kemudian ada jam standar penting, yaitu pada pukul 03 UTC, 09 UTC, 15 UTC, dan 21 UTC. Untuk alat yang kedua yaitu alat barograf. Untuk barograf sendiri seperti kemudian alat yang kedua adalah barograf. Untuk barograf memiliki suatu kemampuan untuk mencatat tekanan satu hari di dalam sebuah kertas pias. Kita wajib untuk menghenti kertas pias tersebut sehari sekali dan melihat hasil pengamatan pada hari kemarin yang telah diamati oleh barograf. Kemudian untuk perawatan alat pengamatan tekanan udara, jika mengutip dari standar teknis operasional dan peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, maka di situ terdapat list-list yang diperlukan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan mengenai alat-alat tekanan udara. Misalkan barometer air raksa. Dikutip dari standar teknis operasional dan pemeliharaan peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, perawatan barograf sendiri dilaksanakan dalam waktu bulanan dan tahunan. Dalam pelaporan cuaca, ada banyak sekali parameter cuaca yang kita amati. Namun dalam memudahkan dalam pelaporannya, maka digunakan suatu bahasa khusus yang terdiri atas angka-angka numerik dan telah disetujui oleh organisasi-organisasi di dunia dalam bidangnya. So next time we're on reporting, we don't say tekanan permukaan laut pada ketinggian sekian pada jam sekian sebesar X milibar, but instead kita menggunakan sandi-sandi yang singkat sehingga memudahkan kita dalam pelaporannya. Dan mungkin teman-teman sekalian sudah melihat sandi metar, sandi shape, ataupun sandi sinop. Namun yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana cara mengcoding atau mendecoding sandi-sandi tersebut sehingga kita dapat mengetahui makna dari sandi-sandi tersebut. So check it out. As we mentioned earlier, kita akan menandai grup yang memiliki komponen tekanan. So, how do we read this set of code? Kita memiliki 30093, kemudian 40100, kemudian 5 dengan 4 stripe setelahnya, dan yang terakhir 58007. Pertama kita akan memulai dengan 30093. Grup tersebut melaporkan mengenai tekanan di stasiun yang terukur atau QFE dengan sandi dasar 3P0, P0, P0, P0. Angka 3 sebagai indikator grup dan P0 menunjukkan besar tekanan yang terukur di dalam stasiun dalam satuan milibar. Cara pembacaannya ialah nilai tekanan yang terukur akan diambil 4 digit terakhirnya. Jadi satuan ribuannya dikesampingkan dan satuan desimal kita ambil. Terlihat dari sandi 0093 berarti tekanan yang terukur di stasiun ialah 1009,3 milibar. Grup berikutnya melaporkan tentang sea level pressure atau tekanan permukaan laut atau KFF dengan kode dasar 4PPPP dengan 4 sebagai indikator grup dan P menunjukkan besar sea level pressure dalam satuan milibar yang terukur. Sama seperti KFE yang diambil ialah 4 digit terakhir, sehingga dari 0100 dapat kita tafsirkan bahwa tekanan yang terukur ialah 1010,0 milibar. So, grup berikutnya akan melaporkan mengenai perubahan tekanan sea level pressure KFF selama selang waktu 3 jam yang diukur pada jam-jam utama atau jam-jam penting.
Grup ini memiliki kode dasar 5APPP dengan 5 sebagai indikator grup dan A sebagai indikator perubahan. Indikator perubahan dapat dilihat pada amen WMO berikut, dari 0, 1, 2 hingga 8 dengan karakteristik masing-masing dan perubahan tekanan yang terjadi apakah sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dan P menunjukkan besar perubahan sea level pressure dalam satuan milibar yang terukur dengan yang diambil ya 3 digit terakhir setelah pengurangan. Dan di sandi stripes apabila tidak terdapat data selama selang waktu 3 jam dan terlihat dari sandinya ialah 5 dengan garis stripes setelahnya berarti tidak terdapat data dari 3 jam sebelum pengamatan ini. Dan grup terakhir akan membahas mengenai perubahan tekanan sea level pressure QFF selama selang 24 jam terakhir. Grup ini memiliki kode dasar 58, P24, P24, P24 atau 59, P24, P24, P24. 58 atau 59 sebagai indikator grup dan P24 menunjukkan besar perubahan sea level pressure dalam satuan milibar dengan 3 digit terakhir yang diambil termasuk desimal. Dan dari sandi tersebut 007 menjelaskan bahwa terjadi perubahan tekanan dalam selang 24 jam sebesar 0,7 milibar. So there you have it. Ingat penyandian digunakan untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan. So make it as convenient as possible.